Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam Indonesia, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Apakah contoh-contoh dari kedua sumber daya alam tersebut? Dan apa pula manfaat dari kedua sumber daya alam tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, sedangkan sumber daya alam non-hayati disebut sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Contoh sumber daya alam hayati, antara lain hewan ternak, seperti sapi, kambing, ayam, unggas, dan tumbuhan, seperti pohon jati, bambu, padi, jahe, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati di Indonesia memiliki berbagai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat utama sumber daya alam hayati tersebut. 1. Penyedia pangan. Pertanian, tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran menjadi sumber makanan pokok. Perikanan, laut Indonesia yang kaya menyediakan ikan, udang, dan hasil laut lainnya untuk konsumsi domestik dan ekspor. Peternakan, hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan kerbau menjadi sumber daging, susu, dan telur. 2. Sumber ekonomi dan mata pencaharian. Pertanian dan perkebunan, kopi, kelapa sawit, kakao, karet, dan rempah-rempah seperti cengkih dan pala adalah komoditas ekspor yang mendukung perekonomian nasional. Hutan, kayu, rotan, dan tanaman obat-obatan hutan menjadi bahan baku industri dan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Pariwisata, keanekaragaman hayati menjadi daya tarik pariwisata, seperti Taman Nasional Komodo, Raja Ampat, dan hutan tropis Kalimantan. 3. Pelestarian ekosistem dan lingkungan. Pengatur iklim, hutan tropis Indonesia, seperti di Kalimantan dan Sumatera, berperan sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Sumber keanekaragaman hayati, Indonesia adalah salah satu negara mega biodiversitas, rumah bagi flora dan fauna unik seperti orang-utan, harimau Sumatera, dan bunga rafflesia. Pengendali erosi dan banjir, hutan mangrove dan hutan tropis membantu mencegah abrasi pantai, erosi tanah, dan banjir. 4. Sumber energi dan bahan baku. Biomasa, kayu dan hasil hutan lainnya digunakan sebagai bahan bakar dan bahan konstruksi. Obat-obatan, banyak tanaman obat yang berasal dari Indonesia, seperti jahe, temulawak, dan kunyit, dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional maupun modern. Bahan industri. Serat alami seperti kapas dan pandan dimanfaatkan dalam industri tekstil dan kerajinan. 5. Warisan budaya dan spiritualitas. Keanekaragaman hayati sering menjadi bagian dari kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat, seperti ritual, obat-obatan tradisional, dan seni budaya. Dengan pemanfaatan yang berkelanjutan, sumber daya alam hayati di Indonesia dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan masa depan. Adapun sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Manfaat sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati di Indonesia juga memberikan berbagai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan, pembangunan, dan kesejahteraan. Berikut adalah manfaat utama sumber daya alam non-hayati. 1. Sumber energi. Minyak bumi dan gas alam, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, dan bahan baku industri petrokimia. Batu bara, menjadi bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan industri berat. Energi geotermal, Indonesia memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, digunakan untuk pembangkit listrik ramah lingkungan. Energi terbarukan, sumber daya seperti panas matahari, angin, dan air dimanfaatkan untuk energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan tenaga air atau PLTA. 2. Bahan baku industri, mineral logam, emas, perak, dan tembaga digunakan untuk perhiasan, elektronik, dan alat industri.
Nikel dan bauksit digunakan untuk pembuatan baja tahan karat dan aluminium. Mineral non-logam, pasir kuarsa dan kaolin digunakan untuk kaca, keramik, dan semen. Batu kapur sebagai bahan utama dalam pembuatan semen. 3. Pembangunan infrastruktur. Batu dan pasir, bahan utama dalam konstruksi bangunan, jalan, dan jembatan. Marmer dan granit, dimanfaatkan untuk dekorasi dan bahan bangunan mewah. Logam besi dan baja, komponen penting dalam pembangunan gedung, jembatan, dan alat transportasi. 4. Sumber pendapatan negara. Ekspor komoditas, minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, dan emas menjadi sumber devisa yang signifikan melalui ekspor ke berbagai negara. Pajak dan royalti, perusahaan yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam non-hayati memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara. 5. Pengembangan teknologi dan industri. Pengembangan teknologi, pengolahan mineral seperti nikel dan tembaga mendorong inovasi teknologi, termasuk baterai kendaraan listrik. Industri manufaktur, sumber daya non-hayati menjadi bahan baku untuk produk seperti elektronik, kendaraan, dan alat rumah tangga. 6. Pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat. Penyediaan air bersih, air tanah dan sungai sebagai sumber utama untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Pemanfaatan garam, digunakan untuk kebutuhan dapur, pengawetan makanan, dan industri. 7. Penopang sektor transportasi, minyak dan gas bumi, sumber bahan bakar utama untuk transportasi darat, laut, dan udara. Aspal dan bitumen, digunakan untuk pembangunan jalan. 8. Penelitian dan pendidikan. Sumber data geologi, sumber daya non-hayati membantu penelitian tentang formasi geologi, perubahan iklim, dan ilmu kebumian. Laboratorium alam, kawasan seperti kawah vulkanik dan mineral alam menjadi lokasi riset ilmiah dan pendidikan. Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati yang bijak dan berkelanjutan penting untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan tanpa merusak lingkungan. Anak-anakku sekalian, yang perlu kalian pahami adalah bahwa, sumber daya alam hayati Indonesia ditunjukkan oleh tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman genetik, jenis atau spesies, hingga ekosistem. Keanekaragaman genetik dapat dilihat pada perbedaan dalam satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga ada anak yang berambut keriting, ikal, dan lurus. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena pada setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat. Keanekaragaman jenis ditunjukkan dengan adanya berbagai macam makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut juga bisa hidup di berbagai jenis lingkungan. Itulah yang dinamakan keanekaragaman ekosistem. Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.